Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Talim Musholla Baitur Rahman yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Musholla Mukarram Bapak Haji Jamaluddin SH dan juga para pengurus yang lain serta tokoh masyarakat, para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah. Malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah di ruangan Musholla Baitur Rahman untuk sama-sama mengisi pikiran dan rohani kita dengan ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita mengharap semoga Allah membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya dan semoga diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Halaman 91 ya. Hadis nomor 5. Hadirin, melanjutkan bahasan tentang mimpi ya. Jadi mimpi ini enggak terlepas dari kita ketika kita tidur. Mungkin hampir tiap hari kali kita mimpi, kan begitu. Hanya saja mimpi itu di samping orang bilang kembang tidur, tapi dia juga mengandung makna. Khususnya bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang berkata benar. Maka mimpi itu bisa digolongkan ilham ya. Karena mimpi itu saudara-saudara salah satu bagian dari kenabian. Artinya dari hal-hal yang berhubungan dengan Nabi. Nabi itu kan mendapat wahyu, kan begitu ya. Itu salah satu yang berhubungan dengan kenabian. Nabi itu diberikan wahyu. Nah, Nabi sudah selesai, Rasul sudah selesai. Jadi kalau Nabi dan Rasul sudah selesai, nah mimpi tetap ada. Mimpi tetap ada. Maka mimpi itu bisa jadi merupakan salah satu jalan Allah memberitahukan kepada hambanya yang disebut ilham ya. Bisa jadi ilham itu isinya menggembirakan, bisa jadi menyedihkan, sesuatu musibah ya. Bila mana sesuatu musibah, ya berarti Allah seakan-akan memberikan semacam ya peringatan supaya siap-siap menghadapi musibah tersebut. Ya. Walhasil mimpi yang benar adalah mimpi dari orang yang berkata benar. Mimpi yang benar adalah dari orang yang baik dan soleh. Kalau orang yang tidak benar, yang berkata tidak benar, maka mimpinya itu bisa jadi permainan setan ya, apalagi mimpi buruk itu setan mempermainkan kita begitu. Kadang-kadang juga ada istilah sering kita ingat-ingat di waktu siang, sering kita bicarakan, malam-malam kita bawa tidur. Itu yang disebut kesemsem apa ya begitu dalam bahasa gaul masyarakat. Jadi mimpi itu macam-macam ya. Nah, kemudian ada petunjuk itu dari agama. Kalau mimpi buruk disuruh berludah ke kiri sambil mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Tujuannya kita menghinakan mimpi buruk itu yang dipermainkan oleh setan. Kita ingin menghinakan tuh setan. Ya, maka kita ludahin sambil mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Dan tujuannya supaya enggak terngiang-ngiang di pikiran kita ini mimpi buruk nih. Jangan-jangan akan terjadi buruk ini. Nah, ini kan enggak enak hidup jadinya. Maka kita ludahin ke arah kiri untuk supaya kita hinakan tuh si setan dan supaya kita enggak ingat lagi tuh dah ya mimpi buruk tersebut. Karena enggak ada pengaruhnya lantaran kita sudah mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali sambil berludah ke arah kiri ya. Begitu saudara-saudara tentang ringkasan mimpi ya. Kalau mimpi para rasul memang wahyu, mimpi kita tidaklah. Ada mimpi yang tidak bisa tidak dianggap benar, bahkan pasti benar.
Itu mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad nggak bisa dimasukin setan dia. Jadi kalau kita tidur mimpi ketemu beliau itu udah pasti benar. Ya. Nah yang mimpi ketemu Nabi Muhammad nanti akan ketemu dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Nampaknya sih semua umat yang beragama Islam bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Cuman yang mimpi itu ya ada semacam prioritas istilahnya. Ya, ada semacam kepastian yang beliau sabdakan sendiri. Ya, bahwa mimpi ketemu beliau adalah mimpi yang benar, tidak bohong. Ya. Itu nggak mudah, saudara-saudara ya, nggak mudah. Coba kita lihat nomor 5. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya sholihatu wa fi riwayatin ar-ru'yal hasanatu minallah wal hulumu minasyaiton. Faman ra'a syai'an yakrahuhu falyamfuth an shimalihi talatan wal yata'awwad minasyaiton fa innahu la tadurruh. Muttafaqun alaih. Artinya Abu Qatadah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik, di dalam riwayat yang lain, mimpi yang baik itu dari Allah. Mimpi yang baik dari Allah begitu. Kalau yang jelek itu yang dari setan. Dan mimpi yang buruk itu dari setan. Barang siapa yang bermimpi buruk, hendaklah ia meniup ke sebelah kirinya 3 kali. Tadi saya katakan berludah, karena ada riwayat nanti berludah. Biasanya kalau berludah sekaligus meniup lah. Nah, ya. Kalau meniup belum tentu meludah. Nah, ada riwayat nanti menceritakan berludah. Jadi barang siapa yang bermimpi buruk, mimpi dikejar-kejar singa, mimpi mau dimakan sama buaya misalnya, mimpi kehilangan, mimpi kita kehilangan, ya, dirampok, diinin begitu, itu dari setan, itu nggak enak semua, itu stres. Maka kita mengucap tadi auzubillah, ya. Itu dari setan. Jadi barang siapa yang mimpi buruk, hendaklah ia meniup ke sebelah kirinya 3 kali dan mohon perlindungan membaca auzubillah kepada Allah dari setan, karena mimpi buruk itu tidak akan menyusahkannya. Maksudnya kalau kita mimpi buruk mengucap auzubillah, itu insya Allah mimpi buruk nggak nyusahin kita, nggak membuat kita jadi pikiran, nggak. Kita akan tenang. Lantaran istilahnya udah kita kalahkan tuh setan yang membuat kita mimpi yang gak enak. Itu ya istilahnya kita yakini begitu. Kita yakini kalau mimpi buruk kita membaca auzu sambil meniup atau berludah ke arah kiri, kita yakini udah selamat. Kalau tadi kita mimpiin kehilangan, insya Allah gak hilang. Kalau tadi kita mimpi dikejar-kejar ini, kejar itu, insya Allah tidak. Gitu, ya. Hadis muttafaqun alaih. Itu arti apa ya? Tidak akan menyusahkan mimpi tersebut karena udah mengucap auzu. Pelajaran hadis, anjuran untuk meludah ke sebelah kiri, tuh disuruh ludah dan berta'awuz. Apa itu berta'awuz? Mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, membaca a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Setelah bermimpi buruk. Jadi setelah bermimpi buruk, berludah ke arah kiri sambil mengucap a'udzubillah. Perbuatan itu dapat mengusir setan dan merendahkannya. Jadi setan jadi hina dengan kita ludahin, dengan kita membaca auzu. Cuman ingat arah kiri loh, jangan arah depan, jangan arah kanan. Arah depan dan kanan tuh arah bagus, yang jelek arah kiri istilahnya, ya. Maka disuruh posisinya tuh mukanya ke kiri. Itu tujuannya mengusir setan dan merendahkannya serta tidak menghiraukan apa yang terbayang olehnya. Kan habis mimpi kan terbayang-bayang, ingat begitu. Ketika kita ludahin, kita membaca auzu, berarti kita menghinakan setan, ya diharapkan nggak ingat sama sekali udah. Tidak ada yang dapat mencelakai orang tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tadi kan mimpi buruk, seakan-akan mencelakakan, membahayakan. Nah, ini insya Allah tidak. Dia sudah berlindung kepada Allah. Ya, Allah akan lindungin. Begitu. Kita yakin begitu. Nah itu saudara-saudara hadis yang kelima. Yang keenam, wa an Jabirin radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi salasan wal yasta'id billahi minasyaitani salasan wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi, rawahu Muslim. Artinya Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bermimpi buruk, mimpi jelek, jadi itu isi mimpinya memang nggak enak, itu ciri-ciri mimpi buruk. Ya, isi mimpinya itu nggak enak, kita membuat kita jadi lemes, ya, jadi perasaan gusar, perasaan nggak enak lah, ya, itu mimpi buruk. Kalau mimpi bagus kan membuat kita tersenyum, enak begitu. Ya. Maka dibilang nih mimpi buruk dari setan. Ya. Hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya 3 kali dan mohon perlindungan kepada Allah dari setan 3 kali. Ya. Serta mengubah posisi badannya ke sisi yang lain. Ini ada tambahan. Ada tambahan ini. Jadi kalau mimpi buruk diminta berludah ke arah kiri 1, kedua membaca auzubillah 3 kali, ketiga robah posisi tidur untuk mengharap mudah-mudahan ada perubahan. Kalau tadi mimpi buruk, mudah-mudahan lawannya akan mendapatkan ya mimpi yang baik atau terhindar dari keburukan. Jadi posisi tidurnya dirubah. Ya. Ini yang ngerubah posisi tidur itu ya bisa diatur lah, ya, bisa diatur, bisa dia pindah sebelah sono atau tadi miring ke sono nih miring kemari, balikin lah begitu. Yang penting berubah tidurnya. Nah itu kata para ulama, kenapa disuruh berubah posisi tidur supaya ada harapan berubah juga keadaan yang tadinya mimpi buruk tidak membahayakan. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis anjuran mengubah posisi tidur jika bermimpi buruk dengan harapan mimpi itu berubah menjadi indah dan dikhususkannya meludah ke sebelah kiri sebagai tanda adanya setan di arah kiri. Arah kiri arah buruk, ya. Maka disuruh meludah ke arah kiri. Jadi setan itu memang kan sifatnya buruk, ngajakin yang buruk. Dia berada, kalau ada kanan kiri, dia berada di sebelah kiri. Maka tadi beludahnya ke arah kiri. Ya. Ada kan istilah kalau sembahyang arah kiblat, kiblatnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Kalau doa kiblatnya ke atas begitu kadang-kadang. Ya. Itu istilahnya arah kiblatnya. Nah ini istilahnya arah untuk menghinakan setan ya sebelah kiri ya, arah untuk menghinakan setan sebelah kiri lantaran dia digambarkan ada di sebelah kiri, itu hanya gambaran aja ya, setan berusaha dia akan datang dari kanan, datang dari belakang, datang dari depan begitu. Jadi manusia tuh dikepung setan, mau digodain. Ada kata para ulama, setan nggak datang dari atas, nggak datang dari bawah katanya. Kok bisa begitu? Karena dari atas tuh kiblat doa. Ketika orang berdoa, ya setan menyingkir. Arah bawah adalah arah sujud. Ketika orang sujud kepada Allah, orang mendekat kepada Allah, berarti menjauh kepada setan. Setan akan istilahnya merasuk ataupun mempengaruhi manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Dikepung manusia. Mau digoda terus begitu. Dari arah depan nggak kena, dilari ke arah samping. Samping nggak kena, di arah belakang. Bakal nggak kena, samping yang lain lagi. Terus begitu. Dia berusaha. Itu setan demikian lagunya.
Arah depan dia nggak, arah atas sama bawah dia nggak berani. Itu arah kebaikan itu. Arah orang tempat berdoa ke atas, arah tempat orang sujud ke bawah. Baik saudara-saudara, selanjutnya hadis ketujuh. Wa an Abil Asqa wa ila tabnil Asqa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min a'dhamil fira ayyadda'i ar-rajulu ila ghairi abihi au yuriya ainahu ma lam tara au yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul, rawahul Bukhari. Abu Asqa Wa'ilah bin al-Asqa radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kebohongan yang besar adalah apabila seseorang tidak mengakui bapaknya. Maksudnya apa nih? Mungkin dalam kemasyarakatan ada misalnya anak dipelihara oleh seseorang. Kebetulan nih anak dipelihara sama orang kaya, orang hebat lah begitu. Dan diberitahu bahwa sesungguhnya bapaknya Fulan bin Fulan yang sekarang berada di daerah sana. Dia nggak mau akuin. Dibilang bapak saya ini bukan yang ono, bukan. Itu dosa besar. Karena menghilangkan garis keturunan, itu berbahaya. Yang repot kalau tuh anak perempuan, ntar siapa yang nikahin? Karena dimengakuin bapaknya yang ini, ya bapak yang ini yang menikahkan, padahal bukan. Ini dosa besar ini. Seorang anak tidak mengakui bapaknya yang sebenarnya. Dia hanya mengakui bapaknya yang kasarnya mengasuhnya. Ya, itu berbahaya. Jadi dalam agama itu garis keturunan dihormati. Maka ada istilah anak halal, anak haram. Anak halal itu yang dari pernikahan, anak haram di luar nikah. Walaupun anak itu sih nggak berdosa, cuman tetap aja beda begitu. Karena dia tidak resmi, bukan melalui pernikahan yang dihormati, dia melalui perzinaan yang dilarang. Jadi anak menjadi durhaka kepada orang tua ketika tidak mengakui bapaknya yang sebenarnya tidak diakui sebagai bapak. Ya memang bapak yang memelihara harus proaktif memberitahu supaya semuanya clear begitu. Kita bilang, nak, kamu dulu dari kecil saya yang ngurus, ini bapak ibu yang ngurus kamu. Sekarang kamu udah dewasa, kamu harus tahu ibu bapak kamu. Gitu. Ya pelan-pelan lah. Kadang-kadang ada seorang bapak datang ke rumah begitu, dia nggak enak ngomongnya. Ini anak memang dari kecil yang dikenal bapaknya ibunya ya. Ini bagaimana Pak Ustadz? Cobalah kamu ngomong pelan-pelan. Gitu. Bagaimana caranya itu urusan ini tidak aneh, nggak ngerti juga ini. Politik ngomong. Bagaimana? Supaya ketika nanti orang tua menjelaskan, ini anak nggak stres, nggak goncang, takut kan goncang, begitu. Ya beritahulah, kita ngomong begini bukan ingin ngusir dia, tapi ingin mengatakan apa adanya karena agama menyuruh demikian. Kan ada istilah qulil haq walau kana murran. Katakan yang sebenarnya walaupun pahit. Kita ngomong baik-baik sama itu anak. Ya, biar dia istilahnya menyadari. Ya mungkin kalau dewasa mungkin dia menyadari. Ya, gitu. Karena ntar akibatnya itu memanjang. Ya, memanjang masalah pernikahan, masalah macam-macam udah. Nah, ini dia nih salah satunya nih. Nabi bersabda, sesungguhnya di antara kebohongan yang besar, ini bohong besar ini adalah apabila seorang tidak mengakui bapaknya. Atau, nah yang kedua yang kita bicarakan ini, menceritakan sesuatu yang tak pernah dilihatnya. Maksudnya ini menceritakan sesuatu yang tidak pernah dilihatnya dalam mimpi, begitu. Bukan melihat mata kepala, melihat dalam
mimpi. Dia ngartiin letter luck ini, yaitu dia melihat yang tidak pernah dilihatnya. Maksudnya dia nggak mimpi tapi dibilang mimpi, itu dosa besar. Misalnya ini saya ngomong ke teman saya, semalam gue mimpi gue pergi ke Amerika, terus terbang menuju ke mana lagi nih, ke Mekah, gue bikin haji begitu. Enak banget mimpinya begitu. Padahal sih nggak mimpi, cuma ngomong begitu aja, dosa besar. Nggak boleh, karena mimpi itu kan tadi kan dari Allah yang bagus. Berarti lu berbuat kebohongan terhadap Allah, menyebarkan hoax, ya, kebohongan publik. Tuhan mau dibohongin. Jadi mimpi itu kita bilang mimpi padahal enggak. Itu namanya berbuat kebohongan terhadap Allah. Masih mendingan bohong kepada manusia, walaupun sama-sama dosa besar. Kita bohongin orang dalam ngomong begitu. Ya tadi gue ke rumah dia, gue ketemu si Anu, padahal sih kagak. Itu dosa. Cuman tuh yang kita bohongin tuh orang. Tapi kalau saya bilang semalam saya bermimpi, saya bohongin Tuhan, begitu. Itu yang nggak boleh itu dosa besar. Itu yang kedua. Jadi yang pertama si anak nggak mengakui bapaknya yang sebenarnya. Yang kedua dibahas yang kita ceritakan. Itu menceritakan sesuatu yang tidak pernah dilihatnya, maksudnya tidak dilihatnya dalam mimpi, nggak jelas di ngartiin. Nah yang ketiga, atau berbohong atas Rasulullah SAW tentang sesuatu yang tidak pernah beliau sabdakan. Maksudnya dia mengatakan nih, ini hadis dari Nabi, padahal bukan, buatan dia. Ada namanya hadis palsu. Zaman-zaman dulu tuh karena ada pergolakan politik, ya, pergolakan kelompok demi kelompok saingan, dibikin hadis sendiri, bersabda Nabi Muhammad SAW. Padahal tuh isinya nggak pernah, dibikin aja demi menguatkan kelompoknya, politiknya. Itu namanya berbohong kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga dosa besar. Ya. Ini cerita bohong semua ini. Bohong tidak nggak mau mengakui bapaknya, kan bohong berarti. Bohong di dalam mimpi. Di nggak mimpi dibilang mimpi, demikian. Ketiga bohong terhadap Nabi. Nabi nggak bersabda ini, dibilang Nabi bersabda ini. Padahal enggak begitu. Itu yang orang kenal namanya hadis palsu. Ya, itu ulama hadis sudah membuat itu kumpulan hadis-hadis palsu begitu. Itu saudara-saudara tentang kebohongan. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan pelajaran hadis. 1. Menasabkan seseorang kepada selain bapak kandungnya adalah dosa besar. Karena hal itu dapat menghilangkan nasab. Jadi nasab orang jadi hilang. Aturan A bin B, jadi akibatnya A bin C misalnya. Itu menghilangkan nasab. Karena hal itu dapat menghilangkan nasab dan memasukkan orang lain ke dalam keluarga. Aturan si A bin C dibilang A bin B misalnya. Ya. Jadi memasukkan di golongan B. Ya. Istilahnya kakaknya alias kartu keluarganya dimasukkan oleh bukan anaknya. Cuman ada yang bilang sama saya begini, Pak Ustadz, ada seseorang ya, mengurus anak orang lain, dibesarkan. Nanti kan kita sulit bikin KTP nih anak, bikin akte kelah, gitu. Itu bagaimana tuh? Itu saya pusing juga tuh kalau begitu udah. Sebab salah itu. Secara dunia administrasi mesti bin yang ngurus itu dah. Tapi kan akibatnya berbohong kita. Mau sebab salah itu. Ya, aturan bikinin aja gitu ya. Bisa gak bikinin bin pulan? Kalau bisa ya itu kerjakan. Jangan bin yang ngasuh. Ketika bikin KTP dari pertama itu bin yang penyebab keberadaannya anak, bukan bin yang mengasuh. Bikin KTP, bikin kartu keluarga, walaupun itu anak tetap sama kita urus begitu. Ya.
Ada istilah zaman sekarang adopsi. Cuman di kita disebut anak bapak asuh ya. Mengasuh anak boleh aja, itu berpahala, itu ibadah. Ya, mengasuh anak yang tidak diasuh oleh orang tuanya, kita mengasuh itu pahalanya besar. Cuman tetap aja larangan harus ditinggalkan. Itu. Jadi nggak ada masalah sih. Itu yang di Eropa itu mengadopsi memang langsung. Bin mengadopsi, bin yang mengadopsi. Ada surat-suratnya, dibenarkan oleh Kementerian Dalam Negeri di negara-negara barat atau di Indonesia. Saya belum mempelajari itu. Apakah ada istilah anak adopsi? Jadi bin yang yang mengadopsi itu. Jadi udah langsung ada suratnya. Udah bisa bikin KTP lah istilahnya dalam kartu keluarga. Jadi legal. Cuman dalam Islam saya khawatir kalau begitu. Ya, mendingan tetap bin bapaknya yang asli. Baik. Menghilangkan nasab dan memasukkan orang lain ke dalam keluarga. Terus tindakan tersebut mengandung banyak konsekuensi berat dalam syariat Islam. Maksudnya banyak mengandung akibat. Konsekuensi, akibat. Yang tadi itu akibatnya. Kalau kebetulan anak perempuan, bin yang mengadopsi, ntar waktu menikah, siapa walinya? Kalau diwaliin sama bapak yang adopsi, apa akibatnya? Pernikahannya nggak sah. Ketika pernikahannya nggak sah, nih perempuan berhubungan dengan suaminya yang tadi kita nikahin, hubungannya apa namanya? Hubungan zina. Ntar anaknya namanya apa lagi? Kusut semuanya. Ntar warisan bagaimana lagi? Dah Allah. Itu berat itu. Ya. Jadi ya bagaimana emang ini? Dulu pernah terjadi itu di jahiliyah itu, Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad karena emang orang jahiliyah biasa mengadopsi anak. Nah, Nabi itu kalau nggak salah dikasih budak namanya Zaid apa ya? Ame Khadijah begitu. Ini Zaid disayang sama Nabi. Maka dijadiin Zaid bin Muhammad. Wow. Padahal Zaid bin bapaknya, namanya bapaknya Harithah. Ya. Nabi senang sama ini Zaid, dia jadi istilahnya orang paling banyak membantu beliau. Maka Nabi ganti Zaid bin Muhammad, ngikutin kebiasaan orang-orang Arab, turun tuh ayat Quran. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad bapak dari kamu-kamu katanya. Tapi Nabi Muhammad bapak dari anaknya. Nabi Muhammad bapak dari anaknya, bukan bapak dari kamu-kamu. Itu maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Turun tuh ayat. Nah, mulai itu diganti lagi oleh Nabi Muhammad. Zaid bin Harithah. Tadinya Zaid bin Muhammad. Dilarang dalam Al-Quran itu. Ya. Begitu. Ini konsekuensinya berat. Akibatnya itu. Ya. Nomor 2. Berbohong tentang mimpi adalah dosa besar. Karena ia berbohong seakan-akan Allah memperlihatkan sesuatu kepadanya. Tadi kan saya bilang mimpi itu kan dari Allah. Ya. Ada juga mimpi dari setan yang buruk itu, yang bagus mimpi dari Allah. Tapi dia nggak pernah mimpi, ngomong mimpi, dibohong, itu dosa itu. Itu berbohong tentang mimpi adalah dosa besar. Karena ia berbohong seakan-akan Allah memperlihatkan sesuatu kepadanya dalam mimpi. Padahal tidak. Berbeda dengan berbohong saat terjaga. Berbeda dengan bohong kita melek, alias bukan tidur. Kayak sekarang kita ngomong nih sama teman. Tadi saya kesono, padahal kaget. Itu namanya berbohong ketika terjaga. Jadi berbeda dengan berbohong saat terjaga yang merupakan bentuk kebohongan terhadap manusia. Dua-duanya bohong. Tadi bohong kepada Allah, sekarang bohong kepada manusia. Meskipun keduanya haram, dosa berbohong kepada Allah lebih besar.
Saya bohong kepada Anda, dosa besar. Saya bohong mengatakan semalam saya mimpi, padahal kagak, lebih besar lagi. Ya. Alasannya tadi, mimpi berbohong kepada Allah. Waktu melek, nggak mimpi berbohong kepada manusia. Nomor 3, bohong terhadap Rasulullah SAW juga termasuk dosa besar, karena hal itu menyesatkan orang dari agama. Bikin hadis palsu. Ada contohnya nih, kalau nggak salah hadis palsu nih, al-bazinjan shifaun min kulli da, begitu. Buah terong obat dari segala penyakit. Penyakit lapar kali ya. Buah terong obat dari segala penyakit. Itu hadis palsu tuh, dibikin-bikin sama orang yang iseng. Buah terong obat dari segala penyakit. Penyakit lapar kali. Itu hadis palsu. Itu dosa besar itu. Dibilang ini dari Nabi. Ya. Itu yang nomor 3 itu, berbohong terhadap Rasulullah. Ya. Ini bab selanjutnya nih. Tapi ya bertanya dulu dah. Bebas dah. Tenggorokannya udah. Maka minum mulu nih kudunya. Tidak mengakui bapaknya itu dosa besar kayak. Apakah itu sama dengan yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, atau anak itu yang dilahirkan dari hasil perzinahan? Gitu kayak. Gimana sih, kurang jelas? Ada anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah, dia tidak mau mengakui bapaknya. Oh, itu nggak boleh. Terus? Kemudian ada anak yang dilahirkan dari hasil mungkin ada perzinahan sebelumnya. Zaan. Apakah sama mereka? Oh, itu beda itu. Beda. Jadi ada orang yang dilahirkan melalui pernikahan resmi. Itu yang tadi kita ceritakan, nggak ngakuin bapaknya. Ada hubungan gelap. Ini yang repot ini. Ini yang repot. Kan dulu pernah kita bilang itu dalam mazhab Syafi'i, bila mana seorang perempuan hamil duluan, ya, kemudian dinikahi oleh orang lain, anggap istilahnya kurang dari 6 bulan melahirkan, kurang dari mulai nikah sampai melahirkan kurang 6 bulan, itu dikatakan anak enyaknya, bukan anak bapaknya. Ini mazhab Syafi'i ini. Lain mazhab Abi Hanifah. Kalau nggak salah Abi Hanifah dia nggak melihat itu, dia melihat benih, benihnya si Fulan, bapaknya. Mazhab Syafi'i bukan melihat benih aja, melihat pernikahan. Dari pernikahan sampai melahirkan supaya jadi anak sendiri minimal 6 bulan. Contohnya begini, anggap saya sendiri dah dicontohin. Ada seorang perempuan saya hamili. Ya, udah 1 bulan saya dimin aja nggak nikahin. 2, 3, 4, 5, ya. Saya baru nikahin setelah 5 bulan. Berarti semenjak saya nikah dengan tuh istri saya melahirkan berapa bulan? 3 bulan. Ya sekitar itulah, kan 9 bulan. Nah. Ngorokan payah banget ini. Makan yang pedes. Tadi saya nikah dengan perempuan, saya udah hamilin 25 bulan, gak nikah-nikah. Nikahnya setelah 5 bulan, berarti dari nikah sampai tuh bayi saya melahirkan 4 bulan ya. Kan biasanya kan orang hamil 9. Ini mesti ngitung-ngitung ini. Nah berarti dari saya nikah dengan itu anak saya melahirkan itu kurang 6 bulan. Sampai 6 bulan kurang, baru 5, itu bukan anak saya. Tuh, begitu dalam mazhab Syafi'i, anaknya. Jadi nggak punya bapak. Tahu-tahu nih anak mengatakan itu bukan bapak saya, masih boleh karena berdasarkan, iya ada pendapat begitu. Saya nggak akuin dia anak bapak saya, karena saya dilahirkan cuman mulai dari bapak menikah dengan ibu itu cuman berumur antara menikah sampai saya lahir cuman 5 bulan. Semestinya minimal 6 bulan. Misalnya baru 2 bulan hamil, ya saya nikah sama dia, itu anak saya berdua, begitu. Jadi kalau dia nggak mengakuin bapak sesuai dengan alur jalan peraturan, ya
Pasti dibolehkan itu. Dia nggak ngakuin jadinya. Ya kebetulan perempuan misalnya. Jadi waktu nikah langsung wali hakim. Nggak perlu sama bapaknya nih. Dengan alasan bapaknya menikah dengan ibunya, dia udah hamil 5 bulan. Jadi jarak antara pernikahan bapak sampai dia dilahirkan cuma 4 bulan. Sedangkan minimal 6 bulan. Begitu. Nggak apa-apa sih itu, begitu. Dia semacam ingin ngikutin jalur. Emang lebih parah lagi kalau di ngakuin, ntar yang nikahin bapaknya, padahal bukan, akhirnya pernikahannya berzinah lagi. Tuh, jadi ya ampun, bercabang terus begitu, beruntun. Maka tuh dahsyat itu. Untunglah istilahnya Allah mengharamkan perzinahan. Kenapa diharamkan? Ada akibat yang buruk tadi tuh. Ntar anaknya bagaimana? Dapat warisan apa enggak? Ya, kalau tuh perempuan anaknya, bapaknya ini berhak jadi wali apa enggak? Kalau dia jadi wali, apa akibatnya pernikahannya? Pusing. Maka disuruh jauhin. Ya. La taqrabuz zina, boro-boro istilahnya berzina. Deketinnya jangan. Itu istilahnya larangan yang serem. Lu jangan berbuat. Kalau jangan berbuat masih kecil kali, lu jangan deketin. Jadi kalau jangan deketin, jadi berbuat jauhan lagi udah. Deket aja kagak. Begitu. Efeknya itu cabang-cabang berantai-rantai. Itu efeknya itu. Baik, ada lagi yang bertanya? Pada pusing semua nih. Ya udahlah, sampai tenggorokan saya nggak kuat ini. Tadi salah makan. Nanti kita lanjutkan bab yang baru ya. Halaman 94. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita, buat saya dan buat para hadirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, dosa ibu bapa, guru-guru, anak-anak kita, mertua, istri, semuanya lah Allah lebih tahu nama-nama mereka. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitu. Ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nasta'izu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.